Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi, selamat kembali kita bersekutu dalam kasih Tuhan Yesus. Mari kita memulaikan ibadah pagi ini, kita nyanyi Kami Memuji Kebesaran-Mu. Buat anugerah-Mu, buat pengorbanan-Mu, buat kami semua anak-anak Tuhan, sehingga pagi ini kami boleh berkumpul kembali, kami boleh memuji, bahkan kami boleh dengar firman-Mu. Berkaryalah Roh Kudus, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian, pengharapan jiwa kita.
pengharapan dalam hidup saya dan saudara, karena Dia satu-satunya juga yang bisa tolong kita semua. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Saya tersesatkan jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Saya tersesatkan jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Bapak Surgawi, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, inilah yang menjadi pengakuan kami di saat kami takut, di saat kami lemah, di saat kami tidak berdaya. Engkau datang menolong kami Bapa, lewat kasih-Mu, lewat tangan-Mu yang berlubang paku Bapa. Karena itu pagi ini berfirman-Lah Roh Kudus, jamah kami lewat firman-Mu, silakan dapat kekuatan yang baru, iring Tuhan sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tanpa dirasa kita sudah masuk di minggu pertama bulan ke-6 tahun 2020. 3 bulan berjalan kita tidak dapat ibadah secara komunal tetap muka, tapi bersyukur lewat daring Injil boleh dikabarkan kemana kita pergi dan berada. Pagi ini mari kita renungkan ayat dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama 2, 3. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Nah, pemazmur katakan, dalam hati aku simpan janji-Mu, supaya aku tidak berdosa kepada Engkau. Siapa aja yang disimpan di hati? Sebagai manusia, kalau dia jadi seorang suami yang simpan di hati, tentu istri dan anak-anak, asal dia tidak selingkuh. Begitu sebaliknya, orang tua yang disimpan di hati adalah anak-anak. Begitu sebaliknya, harta, kalau harta itu berharga, ada tempat tersendiri. Pernahkah Bapak Ibu Saudara saya merenungkan di mana letaknya firman yang kita dengar setiap saat, entah itu lewat bacaan, entah itu lewat radio, entah itu lewat ibadah. Pemazmur katakan dalam hati, supaya kita tidak berdosa. Di bagian lain ayat yang sama dalam Mazmur 119 dikatakan bahwa bagaimana orang muda itu bisa bersih kelakuannya kalau hidupnya selaras
dengan firman itu. Bagaimana bisa selaras kalau dia tidak simpan di hati? Tahu aja, dengar aja nggak mau. Nah, oleh sebab itulah Lukas pasal 12 ayat 34, Lukas 12 ayat 34 di sana dikatakan, di mana hartamu, di situ hatimu. Itu perikop tentang kekhawatiran. Ya. Banyak orang khawatir segala macam hal. Dan Tuhan katakan, kalau engkau cari dulu kerajaan Allah, maka Tuhan katakan semua akan ditambahkan kepada kita. Harta terbesar, sebagaimana nyanyian Tempo dulu katakan, ku dapat satu harta teramat mulia. Tak ada lain permata sama dengan dia. Siapa itu? Nyanyian itu katakan dalam kurnya, itulah Yesus, juru selamatku. Harta itu Yesus, kehidupanku. Karena dia firman yang menjelma dari manusia. Itu harus ada dalam hati kita. Bagaimana firman itu ada dalam hati kita, kita simpan di hati supaya kita tidak berdosa. Kita belajar dari contoh satu Abram. Dalam Kejadian pasal 22, di situ Abram dengar firman Tuhan. Dia bilang, Abram, bawa anakmu, pergi di Gunung Moria ya, kasih korban, menjadi korban bakaran. Abram tidak berkata, oh saya sudah tua, oh saya baru dapat, oh saya begini, oh begitu. Tidak. Sekarang dia dengar firman Allah, saat itu dia bersiap dan dia kerjakan. Seringkali kita pun tidak melakukan hal yang sama. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam Kejadian 22, Abram dengar firman Allah. Yang kedua, dia lakukan firman Allah itu. Dan yang ketiga, bukan cuma saja dia bawa anaknya, anak perjalanan Ishak yang dapat di usia lanjut. Dia ikat, dia susun batu, dia taruh di atas mezbah. Saat dia mau potong anaknya, malaikat Allah, Abram cukup. Abram cukup. Aku tahu sekarang bahkan engkau lebih cinta. Itu tanda bahwa lebih cinta Allah daripada anaknya. Firman bekerja dalam hatinya. Apa yang menjadi milik kita yang sangat berharga menurut kita? Kadang-kala kalau Allah minta kepada kita, kita pikir 1000 kali. Dan belum tentu. Ini contoh sehingga Abram tidak berdosa. Dia lakukan dan bukan anaknya yang jadi korban. Allah berikan ganti domba jantan. Sehingga mereka kembali dengan segala selamat. Berbeda dengan Lot. Di dalam Kejadian 19, Lot juga dengar firman Allah. Lari, lepaskan nyawamu. Jangan menoleh ke belakang. Dia masih tawar-menawar. Tuhan, dia itu terlalu jauh. Kalau ke kota itu, malaikat katakan cepat lari. Jangan menoleh ke belakang. Pada saat sampai dia di kota itu, Soar, istri Lot menoleh ke belakang. Jadilah tiang garam. Ini contoh orang yang tidak taruh firman dalam hatinya. Dia taruh segala sesuatu yang ada dalam hidupnya di hatinya. Hatiku rajaku. Jadilah tiang garam yang ada sampai sekarang. Anak-anaknya, cucunya, Bani Moab, Bani Amon, menjadi musuh orang Israel selama hidup mereka. Perhatikan aja bedanya. Sebab itu kita baca sekarang 1 Petrus 3 ayat 15. 1
1 Petrus 3 ayat 15. 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Kristus itulah Yesus, firman yang menjalma jadi manusia. Kristus itu Mesias, juru selamat. Harus ada dalam hati kita sebagai Tuhan, karena dia kalam Allah yang menjalma jadi manusia. Kalau dia ada dalam hidup kita, dikatakan di sini, kita dapat bersiap sedia memberikan jawaban bagi setiap orang yang bertanya tentang Kristus. Puji Tuhan, sebab itulah jangan kekhawatiran seperti ayat pokok dalam Lukas, Mazmur dan Lukas tadi menjadi penghambat kita ikut kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ada dua hal di dalam ayat ini. Jangan khawatir. Kekhawatiran kita tentang sandang pangan papan sebagaimana tertulis dalam Lukas pasal 12 membawa kita kadang-kala tidak dapat berdoa kepada Tuhan. Sebab itu dikatakan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Filipi, khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan kepada Allah di dalam doa. Itu harta. Karena kita punya deposit dalam kerajaan sorga. Tuhan tolong saya. Maka damai sejahtera Allah ayat 7 dikatakan itu yang kedua tadi, yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Mustahil buat manusia, tidak mustahil bagi orang yang percaya. Mustahil buat manusia, tidak mustahil bagi Allah. Tanggal itu di tengah-tengah kondisi yang ada. Kita buka sekarang Efesus 3 ayat 16 dan 17. Kita baca bersama-sama Efesus 3 ayat 16 dan 17. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin. Dalam ayat ini katakan Paulus lalu berdoa supaya kasih dari jemaat yang di Efesus itu tidak melorot, tidak berkurang, dia tidak tinggalkan, dan tetap oleh imannya Kristus diam dalam hati kita masing-masing juga. Amin. Tuhan berkati. Kita nyanyi tadi, waktu Tuhan tolong saya.
firman-Mu kepada kami. Tuhan, biarlah kami selalu simpan firman-Mu dalam hati, supaya kami tidak berdosa. Kami rindu menjadi anak-anak Tuhan yang hidup selalu Tuhan menyenangkan Engkau. Berkati kami dengan firman-Mu. Biarlah dengan firman ini membawa kami semakin Tuhan kuat di dalam menghadapi, menjalani hidup. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Nah, kami mengakhiri ibadah kami pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kiranya berkah rahmat damai serta daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang putranya tunggal Yesus Kristus, persekutuan dan pimpinan Roh Kudus menyertai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi.